Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bersyukur saudara bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah ini. Nah, renungan bagi kita, saya kasih judul aja saudara, hidup memuliakan Tuhan. Ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-17. Ya, boleh saudara baca nanti dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, namun saya bacakan saja saudara di ayatnya yang keempat saja. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, tentu ada begitu banyak kita bertanya-tanya bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Nah saudara, memang kita ada, diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kujadikan dan yang kubentuk. Tuhan menjadikan kita semata-mata sebenarnya untuk kesenangannya. Jadi kita ada untuk kesenangan Tuhan. Kita dirancang dengan rancangan yang hebat. Dengan gambar dan pola patron yang hebat. Yaitu pola dirinya Tuhan sendiri. Tuhan mengambil gambar dan rupanya ketika dia menciptakan kita. Nah saudara, kemudian ketidaktaatan Adam dan Hawa yang diturunkan kepada kita mengakibatkan kita kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah itu berarti kehilangan gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Jadi dosa merusak gambar dan rupa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga gambar dan rupa Tuhan itu boleh dikatakan hilang. Bahkan mungkin sudah rusak di dalam kita. Sehingga akibatnya manusia menjalankan kehidupan yang rusak. Namun saudara, sebenarnya jauh di dalam hati kecil manusia itu tetap ada keinginan untuk memuliakan Tuhan. Karena memang asal kita, sumber kita dari sana. Kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang setuju katakan amin. Ya aminnya cuma sedikit. Banyak enggak setuju enggak masalah. Tuhan tetap Tuhan walau kita enggak setuju dengan Tuhan. Saudara, nah saudara gue dikasih Tuhan. Kemudian saudara dikatakan oleh Yesus, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Di mana kita muliakan Tuhan? Di bumi. Jadi memuliakan Tuhan itu di bumi. Caranya, saudara enggak cukup dengan kata-kata. Saudara tidak cukup hanya dengan nyanyian. Tidak cukup hanya dengan penyembahan. Karena Alkitab katakan di Markus pasal 7. Ya, seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Tetapi hatinya jauh daripadaku. Ajaran-ajaran mereka ajarkan dan mereka lakukan adalah perintah manusia. Bisa saja kita dalam sebuah ibadah, kita bernyanyi dengan sangat baik. Saudara, kita boleh berkata, dimuliakan, ditinggikan, tapi itu di bibir. Hati kita, perilaku kita bagaimana? Ini yang penting. Nah saudara, Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, dengan cara. Ada cara, ada jalan mempermuliakan Bapa. Apa caranya? Yesus katakan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ada begitu banyak ayat firman yang mengatakan dia selalu berkata, aku tidak datang atas kehendakku sendiri. Aku datang ke dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau Yesus melakukan kehendak Bapa dan tidak datang atas kehendaknya, maka saya percaya hal yang sama juga berlaku untuk setiap orang.
berlaku untuk setiap pribadi. Siapapun dia, dari suku bangsa manapun dia, saudara, semua itu berlaku. Bahwa kita harus mempermuliakan Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapa dalam hidup kita. Nah, saudara, pekerjaan apa yang dilakukan Yesus? Saudara, dalam Yohanes pasal 17, sudah dikatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Satu, memberikan firman. Maka Yesus sepanjang pelayanannya, dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia memberitakan firman. Semua kita sebenarnya harus menjadi pemberita firman. Yang setuju katakan amin. Ya, agak lebih banyak sedikit dari yang tadi. Nah saudara, setiap kita harus memberitakan firman. Namun saudara, bagaimana kita memberitakan firman kalau kita tidak pernah memiliki firman dan menghidupi firman? Kita nggak cukup hanya tahu firman, tetapi kita harus menghidupinya. Ini yang dikatakan firman yang berkuasa. Kenapa? Karena firman yang kita beritakan itu, sebelum kita beritakan, kita hidupi. Kita kerjakan, kita perbuat, kita lakukan. Sehingga kita bukan hanya mengajarkan sebuah pengetahuan yang dikatakan pengetahuan teologi. Pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang firman. Bukan, tapi kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Yesus mengajarkan firman, memberikan firman. Saya bacakan di Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan berasal dari dunia. Sebenarnya kita, asli kita ini bukan dari dunia. Okelah, tubuh jasmani kita ini terbuat dari debu tanah. Dan firman Tuhan berkata, saudara, debu akan kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sesungguhnya hidup kita yang sesungguhnya adalah kehidupan roh. Kehidupan roh. Dan roh itu ada mendiami tubuh kita ini. Selama roh kita mendiami tubuh kita ini, di dalam dunia ini, dalam kurun waktu yang ditetapkan Tuhan. Entah itu 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Saudara, apakah kita mempermuliakan Tuhan? Apakah kita mencapai target? Menyelesaikan. Saudara, ada begitu banyak orang, saudara, tidak menyelesaikan tanggung jawabnya. Ya, lari dari tanggung jawab. Sekarang banyak kita lihat, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ya, berani orang jatuh cinta, tapi tidak berani mempertahankan cintanya. Berani jatuh cinta, I love you. Kemudian saudara-saudara dikasihi Tuhan bersambut gayung, saudara, lalu nikah. Setelah nikah, saudaraku merasa bosan, ada masalah, kita cerai. Itu orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara, itu tidak bertanggung jawab. Ada orang, saudara, berani masukin pekerjaan. Waktu di awal masuk, saudaraku, dia berjanji bahwa dia siap sedia bekerja, di bawah tekanan apa segala macam. Dia mau. Tapi setelah berjalan beberapa waktu, dia mundur. Ini orang yang tidak mau, saudara, bekerja menyelesaikan tanggung jawabnya. Saudara, tentu kepada saudara dipercayakan sebuah tanggung jawab dalam perusahaan ini. Maka kerjakan sampai selesai. Apapun resikonya, kerjakan sampai selesai. Jangan mundur dari tanggung jawab. Saudara, jangan mundur dari tanggung jawab. Karena banyak orang mundur berhenti dari tanggung jawabnya. Kemudian lari dari tanggung jawab. Saudara, itu pengecut. Maka jangan jadi anak Tuhan pengecut. Kita tidak diciptakan, saudaraku, untuk menjadi pengecut. Kita menjadi orang-orang yang berani di hadapan Tuhan. Berani menyelesaikan, saudara, semua yang dipercayakan kepada kita. Untuk memuliakan Tuhan. Saudara, Yesus berkata, ya, makananku ialah, Yohanes pasal 4 ayat 34. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, ini harus kita makan ini. Harus kita kerjakan ini. Ya, dikatakan makananku ialah
Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Harus selesai. Maka Yesus, mulai Dia lahir sampai mati di kayu salib. Di kayu saliblah Dia berkata, sudah selesai. Untuk menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepada Yesus. Jalan penderitaan begitu hebat. Cercakan, ejekan, penolakan, cacian, makian, ludah, tamparan, pukulan, siksaan, aniaya begitu mengerikan. Tapi Yesus tidak pernah mundur dari jalan mengikut salib. Jalan memikul salib. Dia terobos terus. Dia tidak berhenti. Ada begitu banyak kesempatan saudara untuk berhenti. Orang mengejeki dia. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Boleh saja dia turun kan. Waktu di Taman Getsemani, waktu Yesus akan ditangkap, Petrus maju menghudus pedangnya. Dipotongnya hamba imam besar Malkus. Yesus berkata, Petrus, sarungkan pedangmu. Kau sangka aku nggak bisa memanggil 12 pasukan, dia katakan. Bisa. Tapi dia nggak mempergunakan haknya. Artinya dia tidak mau dihentikan. Saudara, oleh rasa sakit, oleh penderitaan. Akankah kita berhenti menjalankan tanggung jawab kita oleh karena penderitaan? Saudara, saya pikir di mana-mana penderitaan akan tetap ada. Dan yang saya maksud di sini bukan penderitaan karena dosa. Penderitaan karena melakukan kebenaran. Penderitaan karena melakukan kehendak Allah. Saudara, kita bisa disingkirkan kalau tidak mau kompromi. Kita bisa ditolak, saudara, karena tidak mau, saudaraku, sedikit pun saudaraku ditawar, saudaraku, untuk melakukan dosa. Nah, saudaraku, maka mari kita menyelesaikan ya semua tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Yesus menyelesaikannya sampai di kayu salib. Memang menyelesaikannya perlu, saudara, yang dikatakan, saudara, penyerahan hidup total. Penyerahan hidup total ini bicara ketaatan sampai mati. Filipi pasal yang kedua. Yang walau dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Namun dia katakan dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia sudah taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Penyerahan hidup terlihat dari ketaatan. Seberapa taat, saudara? Seberapa taat kita kepada Tuhan, kepada kehendak Bapa? Adakah kita menyerahkan semua kehendak kita itu kepada Bapa? Saudara, ada begitu banyak nyanyian-nyanyian yang mendukung untuk kita boleh berserah kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saudara, ada begitu banyak nyanyian, saudara, yang mendukung kita untuk boleh mempersembahkan hidup kita. Tapi saudara, saya baca, saudaraku, bagaimana awal nyanyian ini diciptakan. Rupanya tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah hidup, saudara. Berserah kepada Tuhan bukan karena dikejar-kejar debt collector. Ya, berserah kepada Tuhan bukan karena, saudaraku, dengan hal-hal yang bersifat jasmani, saudara, kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi ini berserah kepada Tuhan karena mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara, mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ada nyanyian berkatakan, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Saudara, kalau saudara persembahkan hidup saudara di mezbah Tuhan, saudara berdoa pada Tuhan, bertanya pada Tuhan, nantikan jawabannya sampai diputuskannya. Jangan kita asal nyanyi nggak mengerti nyanyian ini. Nyanyian ini, saudaraku, menunjukkan kepada kita, menekankan kepada kita, mempersembahkan hidup kepada Tuhan secara total. Dan kalau Tuhan tidak bicara apapun kepada kita, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan bertindak yang aneh-aneh. Dikatakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.
Kalau Tuhan gak beri jawaban, tahan hidup saudara. Lakukan dulu yang selama ini saudara lakukan. Tapi ketika Tuhan memberikan jawaban, saudara, yang pasti jawaban itu, kita tahu datangnya dari Tuhan, lakukan dan kerjakan. Penyerahan hidup. Saudaraku, penyerahan hidup total. Yesus gak bisa berkata menyelesaikan pekerjaan Bapa tanpa dia menyerahkan hidupnya kepada kehendak Bapanya. Yesus, dia tidak datang dengan pikirannya. Dia datang dengan pikiran Bapanya. Memenuhi dirinya dengan pikiran Bapanya. Yesus tidak datang dengan keinginan hatinya. Namun di hati Yesus ada keinginan Bapanya. Saudara, dan dia tidak datang dengan perasaannya sendiri. Dia datang dengan perasaannya. Maka dikatakan dalam kitab Filipi pasal yang kedua, hendaklah kamu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus harus kita miliki. Pikiran Yesus harus kita miliki. Pikiran Tuhan harus kita miliki. Dan perasaannya ada dalam kita. Apa yang Tuhan rasakan? Apa yang Tuhan pikirkan? Biar kita bisa mempermuliakan Bapa dan menyelesaikannya. Saudara, kalau saudara ingin menyenangkan hati orang tua saudara, sederhana. Miliki pikirannya, miliki apa yang ada di hatinya. Dan hiduplah seperti apa yang ada dalam pikirannya dan ada dalam hatinya. Pasti itu menyenangkan dia. Tapi ada begitu banyak orang gak mau tahu. Saudara, keinginan orang tuanya kan. Keinginannya dewe. Sama halnya, kita gak mau tahu keinginan Bapa. Hanya kita ingin tahu keinginan kita. Dan kita selalu berkata, mengerti dong Tuhan. Kita paksa Tuhan mengerti hidup kita. Tuhan kita Tuhan yang selalu mengerti. Namun saudara, dia tidak akan memaksakan dirinya untuk mengerti kita kalau kita hidup di dalam dosa. Dia hanya mengerti saudara dikasihi Tuhan kalau kita menyatu dengan pemikiran Bapa. Mari kita miliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin. Agar hidup kita memuliakan Bapa. Saudara, melakukan kehendak Tuhan ini bukan permainan anak kecil. Melakukan kehendak Bapa ini permainan saudaraku bagi orang yang dewasa. Yesus berkata, aku tidak datang untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani dan menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, dia tidak datang saudaraku untuk dilayani, dia datang untuk melayani. Saudara, apakah kita semua mau melayani? Amin. Amin. Ya, saudara, di keluarga mari kita layani keluarga kita. Keluarga itu disebut dalam bahasanya dikatakan terapeia. Saling melayani, saling mengayomi, saling saudaraku mengasuh dan melindungi. Maka saudara di keluarga itu dimulai dari keluarga kita, mari kita melayani keluarga kita. Jangan pernah minta dilayani. Mari kita memberikan pelayanan yang terbaik. Di keluarga kita, dimulai dari rumah tangga kita. Saudara, anak-anak layani orang tua layani saudara, anak-anak saudara dengan baik. Nah, suami layani istri saudara dengan baik. Ya, para istri layani suami saudara dengan baik. Saudara, gue dikasihi Tuhan, tidak lebih daripada itu yang diminta Tuhan. Mari kita melayani dengan baik. Amin. Dan Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 26, saudara, dikatakan di sana, kata-kata dikatakan di sana, sebab di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi kalau saudara tidak melayani, saudara tidak mungkin masuk surga. Dengarkan saudara. Ini firman ini saudaraku harus saudaraku dikasihi Tuhan mencambuk kita. Kalau selama ini kita harus hanya menjadi orang yang tenang-tenang tidak pernah mau melayani. Saudara gue dikasihi Tuhan, kalau orang gak mau melayani itu gak dewasa. Kalau boleh saya katakan saudara, dia dewa. Ya. Nah saudara gue dikasih menjadi dewa dia, dilayani terus, dikasih sesajen terus kan. Dibawa pisang kepok, saudara pisang Ambon, jeruk, saudara dibawa ke hadapannya. Namun dia gak bisa makan, itu dewa. Nah dewa itu dilayani. Maka saudara jangan miliki roh dewa, miliki roh dewasa dalam Tuhan. Dewasa itu melayani Tuhan. Sehingga kita bisa memuliakan Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Jadi saudara, mari kita melayani dengan baik. Amin. Kita kerjakan yang dipercayakan kepada kita dengan sikap seorang pelayan. Yesus, dia tidak datang dengan sikap big boss. Dia tidak datang sebagai saudaraku dikasihi Tuhan sikap raja. Tapi dia datang sebagai sikap pelayan.
Maka untuk itu, untuk kita bisa memuliakan Bapa, menyelesaikan pekerjaan yang Bapa kehendaki untuk kita kerjakan, saudara, itu hanya dengan sikap hati seorang pelayan. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita bangkit berdiri. Shalom. Dalam rangka 40 tahun Andi Offset, kami memiliki program berbagi buku murah kepada jemaat gereja, kepada semua hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Dapatkan paket buku super murah. Yang pertama paket 100.000, yang kedua paket 150.000, yang ketiga paket 373.000, dan yang keempat itu paket 500.000. Buku-buku ini bisa dipakai untuk sendiri atau dibagikan kepada gereja, kepada panti asuhan, kepada lembaga pemasyarakatan, dan kepada perpustakaan. Nah, untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa subscribe ya, like, dan komentar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin.